Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat bersama-sama melewati hidup hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama dengan firman Tuhan pada acara Manahema. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dengan tubuh yang sehat bersama-sama hendak mengandungkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini betul hidup kami Tuhan hari ini. Kami tidak menyimpang kanan ke kiri, tapi hidup menurut firman Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, berkati semua pendengar yang menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berteman kami semuanya. Tema Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Acara Manahema pagi hari ini kita akan mengandungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menguasai lidah perkataan kita sehari-hari, saudara ya. Saudara, sama kita hidup di dalam dunia ini, kita menjadi berkat untuk orang lain, sesama kita lewat perkataan kita, ya saudara ya. Dikatakan orang yang menguasai lidahnya, yang menguasai perkataannya, dia akan bisa mengendalikan lidah dengan baik, dan ucapan-ucapan yang baik yang tidak menyakitkan orang lain, diberkat bagi sama ada orang yang bisa sukses dalam kehidupannya, saudara. Karena Tuhan mengatakan bagaimana, kita baca di dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat kedua dikatakan firman Tuhan bagaimana? Sebab kita semua sudah bersalah, ya. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kata firman Tuhan, orang yang tidak bersalah dalam perkataannya dan sempurna dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenal kekang pada mulut kita, mulut kuda, supaya ia menurut kehendak kita. Dengan cara demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal maupun besar dikendalikan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudinya. Demikian lidah, walaupun anggota yang kecil dari tubuh kita dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sudah lidah anggota kita yang kecil sudah ya, tidak tersembunyi, tapi lidah itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang memegahkan perkara yang besar. Saudara, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Bagaimana kita perkataan kita itu menentukan kualitas hidup kita yang akan datang, ya Bapak Ibu ya. Maka itu saudara, kita sebagai anak Tuhan biar berhati-hati dalam kita berbicara, dalam hati-hati biar kita mengeluarkan perkataan kepada seseorang, pada teman-teman kita, pada orang tua, pada saudara-saudara, pada atasan maupun bawahan. Biar kita berhati-hati, jangan kita sampai menganggap berbuat dosa dari lidah kita. Karena perkataan itu sekali menusuk orang lain, menyakiti hatinya sampai selama-lamanya. Biar kita mohon Tuhan dengan hati bijaksana bagaimana kita berbicara, Tuhan ya. Amsal mengatakan bagaimana? Amsal 13 ayat 3 dikatakan bagaimana firman Tuhan. Sudah kita baca kitab Amsal pasal 13 ayat ketiga. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal memberikan nasihat ya, biar kita menjaga mulutnya akan memelihara nyawanya. Banyak orang mulutnya tidak dijaga, ngomong tidak benar, akhirnya keliru, akan jadi perkara besar, fitnaan dan sebagainya, sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya. Biar kita menjaga mulut kita, sehingga kita memelihara nyawa kita, saudara ya. Jadi saudara, biar kita anak Tuhan menjaga mulut kita ya. Lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Apa lebar bibir? Lebar bibir itu berbicara, banyak berbicara tanpa dipikirkan. Itu kalau sampai salah menempuh kebinasaan, akan jadi masalah besar, saudara ya. Biar kita menjaga lidah kita ya, menjaga mulut kita. Mohon bimbingan Tuhan, Tuhan jaga mulutku Tuhan, supaya aku tidak bersalah berdosa ya. Saudara sekalian, biar kita belajar menjaga mulut kita ya, jangan sampai kita berbuat salah, saudara ya. Saya percaya kemampuan untuk menguasai lidah itu menentukan kualitas hidup kita selanjutnya, saudara ya.
Siapa menjaga mulut, dia nyawanya. Siapa yang bibir akan ditimpa kebinasaan. Mari kita mohon Tuhan ya, mohon Tuhan. Bagi Tuhan mengawasi mulut kita, ya, mulut kita. Sebenarnya Daud minta kepada Tuhan, awasilah mulutku Tuhan, berjaga pada pintu bibirku. Inilah dimohon Daud pada Tuhan. Mazmur 141 ayat 4. Berkata, Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga pada pintu bibirku. Sudah, kita minta Tuhan menjaga pintu bibir kita. Karena pintu bibir kita tidak dijaga, maka iblis membuat pintu bibir kita berkata-kata yang negatif, kata-kata yang rusak, kata-kata yang memfitnah, kata yang menghina orang dan sebagainya. Sudah, tapi kita mohon Tuhan menjaga mulut kita supaya menjaga pintu bibir kita. Sudah, pintu bibir kita ini mulut kita membicara hal yang positif, hal yang menyejukkan, menasihati, menyegarkan, bukan hal yang membuat pertikaian dan kebencian orang lain. Saudara, hikmat Tuhan Yesus, saudara, hikmat Tuhan supaya kita berbicara dengan kehendak Tuhan, ya, menurut kehendaknya Tuhan, supaya kita jadinya tidak sampai kesasar, ya. Awasilah mulutku Tuhan, menjaga pada bibirku. Ketika Tuhan menjaga kita, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu, gitu ya. Dan sekali ucapan menipu itu mengganggu orang lain, ya, saudara, ya. Karena kadang-kadang orang tidak dipikirkan baik-baik, dia menipu sini sana, ya. Tapi Tuhan tidak boleh menipu, belajar takut dengan Tuhan, kuasai diri kita, saudara, ya. Saya percaya, saudara, Tuhan menolong kita untuk apa? Menguasai lidah kita, bagi kita menjaga lidah kita, saudara, ya. Saudara, semua perkataan itu, semua sikap kita ditentukan perkataan kita, saudara. Masa depan kita tentukan apa yang kita katakan, saudara, ya. Orang sering mengumpat-umpat orang, sering menengkar orang, sering memfitnah orang, menjati orang, maka masa depannya akan sulit, saudara. Dibenci dengan banyak orang, dimusuhi banyak orang, akhirnya dia kesulitan sendiri, saudara. Jadi kita menjaga lidah kita, dan kita melakukan berkat, bukan kutuk, ya. Dengan kata-kata penghiburan, kata-kata yang memuliakan Tuhan, saudara. Nah, itu sudah penting sekali kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita belajar begitu. Jadi apapun keadaan kita, baik di pekerjaan kita, di keluarga, pada anak-anak, pada cucu-cucu, semua kita belajar memberkati dengan kata-kata yang indah, ya. Kalau kita menegur dengan sopan, ya, menasihati dengan baik, ya, bukan membuat sakit hati orang lain, ya, saudara. Saya percaya apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita taburkan, kata-kata itu kita akan menuai pada akhirnya, saudara, ya. Biar kita belajar, mohon Tuhan tolong berikan Tuhan kekuatan supaya kita bisa menjaga lidah kita, ya, setiap hari, tidak sampai kita jadi batu sandungan, ya, saudara. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tiap hari kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjaga lidah kita, dan lidah kita tidak sampai berdosa, dan lidah kita tetap memuliakan Tuhan, ya. Di mana kita bekerja, kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan mengatakan pada Mazmur 34, Mazmur 34 ayat ke-14, jaga lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ini nasihat firman Tuhan untuk saudara saya. Jaga lidah kita terjaga pada yang jahat. Roh Kudus yang bisa menjaga kita, dan ucapan yang menipu, ya. Bagaimana kita hidup, saudara, jangan sampai kita menipu, ya. Baik dalam kita di rumah, di pekerjaan, di pergaulan, di sekolah, kita hidup beres, ya. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama, ya. Jangan sampai ada penipuan. Penipuan itu adalah sesuatu dikatakan yang tidak benar, ada apa yang di hati, ya. Kata-kata yang tidak benar itu memakan risiko nantinya, ya, pada diri sendiri, ya, buat masalah yang besar. Biar menjaga mulut kita terhadap yang jahat, dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Biar saat ini belajar, Tuhan ajak kami hidup jujur, berkata tidak menipu, berkata yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan. Biar kita belajar saat ini menjaga lidah kita. Mohon Roh Kudus menjaga lidah kita supaya kita berbicara dengan baik, ya, dengan menasihati orang, menghibur orang,
ya, tidak mengutuki, tidak menipu, tidak berkata-kata yang jahat, ya. Terima kasih Tuhan berkati Bapak sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan berfirman pada pagi hari Tuhan. Tuhan, kami mengakui seringkali kami salah berdosa dengan ludah kami Tuhan. Oh Kudus tolong kami, anak-anak-Mu Tuhan semua, supaya Roh Kudus pimpin kami, sertai kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa dalam lidah kami. Ajar kami menjaga lidah kami, menguasai lidah kami, supaya kami berbicara Tuhan menurut kehendak Tuhan saja, berbicara yang positif Tuhan, kata-kata yang berkat menasihati orang dan memuliakan nama-Mu. Jauhkan segala perkataan-perkataan jahat dan penipu-penipu dari mulut kami Tuhan, biar kami berkata dengan jujur dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati semua mendengar pada pagi hari ini, firman mengajar kami Tuhan, semua pendengar penuh firman Tuhan, dan hidup dalam menjaga lidahnya dan pertolongan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus semua doanya, haleluya, amin.